menyebutkan terkait keutamaan orang yang berjalan ke masjid, kemudian berkumpul di dalam masjid untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Demikian juga akan dinaungi oleh para malaikat dan diliputi oleh rahmat Allah dan senantiasa disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Karena masjid itu disebut juga dengan rumah Allah, di mana mereka senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menyampaikan materi, ada yang menyimak, ada yang bertanya, ada yang menjawab, diskusi terkait dengan agama. Maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Demikian juga diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat Allah, dan akan senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak dirasakan oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini akan merasakannya. Karena itu hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena itu kita lihat para pelajar, para mahasiswa yang keluar dari rumahnya kemudian berangkat ke tempat belajar, maka kalau mereka ditanya apa tujuannya, itu diantara jawabannya adalah untuk meraih kebahagiaan. Demikian juga para pedagang yang keluar dari rumah berangkat ke tempat jualan mereka, apakah itu di pasar atau di toko atau di tempat yang lainnya. Kalau ditanya apa tujuannya, pasti adalah untuk meraih kebahagiaan. Demikian juga kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita keluar dari rumah, berangkat ke kantor, bekerja sesuai dengan profesi kita. Maka kalau ditanya untuk apa melakukan hal tersebut, maka salah satu jawabannya adalah karena ingin meraih kebahagiaan hidup. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan sebenarnya itu sangat mudah dan sangat simpel untuk meraihnya. Karena kebahagiaan itu ada pada diri kita, ada pada diri kita masing-masing. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu kitab beliau mengatakan sa'adatud dunya wal akhirah fi khamsati asya'. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa diraih pada 5 perkara. Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia memiliki 5 perkara ini. Yang pertama kata beliau adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang sebenarnya itu tidak dilihat dengan banyaknya materi, dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu tidak dilihat dengan banyaknya harta,
Tidak dilihat dengan luasnya tanah yang dia miliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Dan kekayaan hati ini, kekayaan jiwa ini bisa diraih dengan ia memiliki sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang-orang yang beruntung. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Telah beruntung orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan diberi rezeki yang cukup. Nabi SAW tidak mengatakan diberi rezeki yang banyak, karena boleh jadi ada orang yang rezekinya banyak tapi tidak cukup. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi rezeki yang cukup. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi dia selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia selalu memiliki sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi ada orang yang penghasilannya setiap bulan itu mungkin hanya 2 sampai 3 juta saja. Tapi dia lebih kaya daripada orang yang memiliki penghasilan 10 juta dalam sebulan. Kenapa? Karena orang yang memiliki uang 2 juta atau 3 juta, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa kurang. Dibandingkan dengan orang yang penghasilannya 10 juta, 15 juta, bahkan lebih dari itu, tapi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita semua. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan. Ya Allah, aku minta kepadamu sikap untuk selalu menjaga kehormatan diri. Dan aku minta kepadamu kekayaan. Dan yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan berupa materi. Walaupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwasanya kalau seorang itu memiliki kekayaan harta tercela, tidak. Ya, selama seorang itu dia mampu memanfaatkan hartanya, dia mampu memanfaatkan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah hal yang sangat baik. Karena itu ada di antara para nabi dan rasul Allah juga memiliki kekayaan, bahkan memiliki pangkat jabatan, bahkan ada yang raja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Demikian juga ada yang memiliki kekayaan yang besar. Akan tetapi kekayaan mereka itu dimanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tercela ketika seorang itu memiliki kekayaan, memiliki harta, lalu hal tersebut menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paling bagusnya kalau seorang itu memiliki kekayaan jiwa, di samping itu dia juga memiliki kekayaan berupa harta. Inilah yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsep hidup bahagia yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu ghinan nafs, kekayaan jiwa. Kemudian yang kedua dari konsep kebahagiaan hidup yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah wakaful adha, yaitu menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain. Dimaklumi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Maka ketika kita berinteraksi, ketika kita bermuamalah dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, atau dengan masyarakat kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Apakah itu mengganggu secara verbal atau mengganggu secara fisik? Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Karena itu kita tidak boleh mengganggu saudara kita, tidak boleh menyakiti saudara kita, ya, menyakiti dengan ucapan. Demikian juga tidak boleh kita menggibahnya, menceritakan aibnya, keburukannya. Demikian juga tidak boleh, ya, melakukan hal-hal yang bisa menyakiti perasaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik, ya, yang tidak menyakiti perasaan saudaranya. Aw liyasmut, atau dia diam, atau dia diam. Demikian juga tidak boleh mengganggu dengan, ya, perbuatan, mengganggu dengan tangan atau hal-hal yang lainnya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi SAW menyebutkan orang yang terbaik, ya, bahwasanya yaitu orang yang senantiasa menahan gangguan dari, ya, tangan maupun lisannya. Namun kadang kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, namun kita yang diganggu, kita yang disakiti, ya. Maka Nabi SAW juga memberi petunjuk kepada kita. Ya, para ulama telah memberi petunjuk kepada kita bahwasanya ketika kita diganggu oleh orang lain, ya, disakiti orang lain, maka hendaknya kita bersabar, tidak membalas gangguan tersebut, ya, dengan, ya, kezaliman, apalagi melebihi dari orang yang menyakiti kita. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Karena Nabi SAW, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu jauh lebih baik daripada seorang yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak pula bersabar dengan gangguan mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang itu berinteraksi dengan saudaranya, berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan koleganya, ya, dan dia bersabar terhadap gangguan mereka kalau memang mendapatkan gangguan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, petunjuk yang diberikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya kita tidak boleh mengganggu saudara kita, apakah itu dengan lisan atau dengan tangan. Namun kalau kita diganggu oleh orang lain, maka, ya, petunjuk yang kedua yaitu kita bersabar terhadap gangguan tersebut, ya, bersabar terhadap gangguan tersebut. Maka ini, ya, konsep hidup bahagia kata Imam Syafi'i yang kedua, yaitu wakaful adha, yaitu menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain dengan lisan ataupun dengan tangan. Kemudian yang ketiga, agar seorang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kasbul halal, yaitu selalu berusaha dengan usaha yang halal, ya, bekerja dengan pekerjaan atau mencari rezeki dengan rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Nabi SAW di dalam doanya setiap selesai sholat subuh, dan ini, ya, dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk selalu membaca doa ini selepas sholat subuh. Ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya atau sangat jarang, ya, sebagaimana kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW selepas sholat subuh beliau membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku selalu mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, demikian juga rezeki yang baik dan amalan yang diterima, ya. Dan rezeki yang baik itu kata para ulama adalah rezeki yang baik dari zatnya, dilihat dari sisi zatnya, dan yang kedua dilihat dari sisi cara mendapatkannya. Ya, ini yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Rezeki yang baik itu dilihat dari dua hal. Satu dari sisi zatnya, ya, baik dari sisi zatnya.
ya, tidak tercela, ya, bukan hal yang memabukkan, bukan hal yang menjijikkan, ya. Yang kedua, baik dari sisi cara mendapatkannya, ya. Karena boleh jadi rezeki itu baik dari sisi zatnya, tapi cara mendapatkannya tidak baik, ya. Apakah itu dengan cara menipu orang, atau dengan cara menzalimi orang, atau dengan hal-hal yang lainnya yang tidak dibenarkan di dalam syariat, ya. Atau mungkin rezeki itu dia dapatkan dengan cara yang baik, tapi zatnya memang yang tidak baik, ya. Seperti, ya, misalnya dalam masalah, ya, minuman atau makanan, bangkai itu jelas tidak baik, ya. Minuman khamar itu jelas tidak baik, ya. Narkoba, ekstasi itu jelas tidak baik. Kalau misalnya ada orang yang mendapatkan barang-barang ini dengan cara yang baik, dia beli dengan cara yang baik, tapi zatnya memang tidak baik, maka itu juga tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka, ya, rezeki yang halal, rezeki yang baik itu dilihat dari dua hal. Pertama, dengan cara mendapatkannya, bagaimana kita mendapatkannya, apakah kita dapatkan dengan cara yang baik, ya. Atau yang kedua, kita lihat dari sisi zat, ya, rezeki tersebut, ya. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Demikian juga para nabi dan rasul diperintah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Ya ayyuhan nas kulu min thayyib kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Ya, wahai manusia, makanlah dari apa yang kami rezekikan yang halal lagi baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya kita selalu, ya, berusaha untuk meraih, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu berupa harta, nanti akan ada dua pertanyaannya pada hari kiamat. Ya, kalau umur cuma satu pertanyaannya, di mana dihabiskan? Masa muda cuma satu pertanyaannya, di mana dihabiskan? Ya, akan tetapi rezeki berupa harta itu ada dua pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena boleh jadi dia dapatkan dengan cara yang baik, namun dia belanjakan dengan cara yang tidak baik. Atau sebaliknya, dia dapatkan dengan cara yang tidak baik, kemudian dia belanjakan dengan cara yang baik. Ini juga adalah hal yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah, ya, dia berusaha dengan usaha yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia belanjakan dengan, ya, atau pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, ya, sedikit, namun didapatkan dengan cara yang halal, ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan banyak tapi didapatkan dengan cara yang halal, itu akan dicabut keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini yang ketiga, ya, konsep hidup bahagia menurut Imam Syafi'i adalah kasbul halal, ya, selalu berusaha bekerja, ya, mendapatkan harta dari hal yang halal, ya, dari hal yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita semua, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah cara kalian di dalam mencari rezeki. Perindah, perbaiki cara kalian di dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sungguhnya jiwa itu tidak akan meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya, ya. Jadi setiap jiwa, setiap manusia itu tidak akan meninggal sampai habis rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, itu artinya rezekinya juga habis, ya. Maka ini kabar gembira dari Nabi SAW. Jangan sampai kita, ya, mendapatkan, ya, harta dari cara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian yang keempat, dari, ya,
Konsep hidup bahagia menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah walibasut taqwa. Selalu berpakaian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang ingin hidup bahagia maka hendaknya dia selalu bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu disebutkan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Ada yang mengatakan takwa itu artinya ayyuta Allah fala yu'sa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkara fala yu'sa. Allah Subhanahu wa taala selalu diingat dan tidak dilalaikan. Ya. Wa yushkara wa la yukfar. Allah Subhanahu wa taala selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Nah, ini orang yang bertakwa. Selalu taat kepada Allah, ya. Dia menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah, yaitu beribadah murni hanya kepada Allah, jauh dari kesyirikan, jauh dari sifat riya, dan tidak ujub terhadap ibadahnya, tidak bangga terhadap ibadahnya. Demikian juga dia selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menjaga zikirnya. Apakah itu zikir paginya, zikir setelah salat, demikian juga zikir ketika bangun tidur, zikir sebelum tidur, demikian juga zikir-zikir yang lainnya. Maka ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Umar, ya, ketika beliau mendefinisikan takwa, kata Ibnu Umar, alla tara nafsaka khairun min ahadin. Takwa itu artinya engkau tidak pernah memandang dirimu lebih baik daripada orang lain. Ya, jadi kita ini selalu memandang diri kita kurang daripada orang lain. Ya, karena kapan kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, maka itu bisa menimbulkan kesombongan. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis. Ya, iblis ketika dia diperintah untuk sujud kepada Adam, ya, iblis tidak mau. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma mana'aka alla tasjuda in amartu?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau? Kenapa engkau tidak mau sujud padahal aku yang perintah? Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada dia. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sementara engkau menciptakan dia ada dari tanah. Maka di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya merasa lebih baik. Dan itu salah satu sebab kesombongan, ya, sebab keangkuhan. Kenapa? Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih daripada orang lain. Apakah itu merasa diri lebih dari sisi ilmunya, atau dari sisi hartanya, atau dari sisi-sisi yang lain? Itu yang menyebabkan kesombongan. Ya, maka orang yang bertakwa, kata Ibnu Umar, yaitu dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang itu merasa dirinya kurang, merasa dirinya atau dia tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan mengangkatnya. Ketika seorang merasa merendah, di hadapan Allah atau di hadapan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang tersebut. Maka hendaknya seorang itu senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Di masjid dia takut kepada Allah, di rumahnya dia takut kepada Allah, di jalan dia bertakwa kepada Allah, di kantor dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah selalu melihatnya. Allah selalu mengawasinya sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dari konsep hidup bahagia menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu ats-thiqatu billah fi kulli hal, yaitu selalu merasa yakin, percaya kepada Allah dalam segala hal. Ini konsep hidup bahagia jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu selalu yakin dan percaya kepada Allah dalam segala hal. Kalau seorang itu sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan merasa tenang. Ya, dia yakin bahwasanya apa yang menimpa dirinya, ya, apakah itu rasa sakit, ya, atau musibah yang lainnya, dia yakin itu datang dari Allah, ya, maka dia merasa tenang. Dia tidak akan berkeluh kesah, ya. Dan dia meyakini bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Demikian juga dia yakin bahwasanya apa yang didapatkan oleh orang lain berupa nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak iri kepada orang lain, maka dia akan merasa tenang. Ya, dia merasa bahagia. Ya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab orang itu tidak bahagia karena dia iri dan hasad kepada orang lain. Dia selalu melihat orang lain itu lebih daripada dirinya. Ya. Sehingga dia juga ingin seperti itu, maka itulah yang menyebabkan dia tidak merasa bahagia. Ya, orang lain memiliki ini, orang lain memiliki ini, dia juga ingin seperti itu. Itu yang menyebabkan dia tidak bahagia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu yakin bahwasanya apa yang menimpa dirinya, ya, apa yang dia alami itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar, dia bersyukur. Dan apa yang menimpa orang lain berupa nikmat atau yang lainnya, dia yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan hasad, dia tidak akan iri kepada orang lain, sehingga dia merasa tenang. Karena itu ada seorang, ya, ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau pernah ditanya, "Malu, apa hartamu?" Ya, apa hartamu? Maka beliau mengatakan, 5 la, saya memiliki 2 harta, ya, la akhsha ma'ahuma al-faqr, yang dengan 2 harta ini saya tidak pernah merasa khawatir miskin. Ya, jadi kata Abu Hazim, saya punya 2 harta, yang dengan 2 harta ini saya tidak pernah merasa khawatir akan kemiskinan, akan kefakiran. Apa itu? Pertama, at-thiqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas, berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini 2 kekayaan yang dimiliki oleh Abu Hazim. Ya, yakin bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, tidak akan berpindah kepada orang lain kalau memang rezeki itu ditetapkan oleh Allah untuk kita. Yang kedua, yaitu wal ya'su mimma fi aidin nas, berputus asa dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang menyebabkan seorang kaya. Ya, ketika kita tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi tak kala kita tamak, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kita tidak akan tenang, kita tidak akan bahagia. Maka inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 konsep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Um. Yang pertama yaitu ghinan nafs, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Yang kedua adalah wakaful ada, menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga wakasbul halal, yaitu usaha yang halal. Yang keempat adalah walibasut taqwa, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan pakaiannya. Dan yang kelima yaitu wathiqatu billah ala kulli hal atau fi kulli hal, yaitu selalu merasa yakin kepada Allah pada segala keadaan, percaya kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di alam kubur, kebahagiaan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dan kebahagiaan tak kala dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat
kebahagiaan ketika dia selamat masuk dalam surga dan dibebaskan dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah itu adalah kesalahan dari diri saya dan tentunya dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Maka saya secara pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak ya yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan, mewafatkan kita di atas kebaikan, dan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, silakan. Terima kasih Ustaz atas ceramah yang disampaikan. Sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, kami persilakan. Mungkin ada dari jamaah dari staf yang laki-laki ini Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang diberikan kepada kami dan kami dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang ingin saya tanyakan terkait mungkin apa yang disampaikan tadi Ustaz, bagaimana kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh mensuami baik itu secara fisik ataupun secara non fisik. Sekarang kita lihat yang lagi viral ini bahwa Gus Miftah. Gus Miftah ini yang sangat viral. Jadi kalau kita langsung sebut merek karena memang sudah viral. Bagaimana pandangan, saya ingin tanyakan bagaimana pandangan Ustaz terkait sifat atau yang kita sambut pautkan tadi bahwa kata Ibnu Umar itu, janganlah engkau memandang dirimu lebih baik daripada orang lain. Jadi saya tanyakan bagaimana pandangan Ustaz terkait fenomena yang ada terkait Gus Miftah. Apakah itu bisa maksudnya apakah bisa menjadi teladan buat masyarakat yang lain atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Mungkin itu yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, kita sebagai manusia itu memiliki banyak kekurangan. Ya. Karena itu beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri, aibnya sendiri, daripada ya menyibukkan diri terhadap aib orang lain. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita merasa diri kita memiliki banyak kekurangan, ya banyak kesalahan, ya maka kita tidak akan merasa lebih dari orang lain, ya dari orang lain. Dan kita akan selalu menghargai orang lain, kita akan selalu menghormati orang lain. Karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis, ya kata beliau SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Ya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan, menghormati yang lebih besar, ya apa yang lebih tua darinya. Maka demikianlah kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika ada orang yang lebih muda dari kita, maka kita hormati dia, kita hargai dia, ya kita memuliakannya. Sebagaimana Nabi SAW memuliakan sahabat-sahabat yang masih muda. Demikian juga ya yang lebih tua dari kita, kita hormati dia, ya kita memuliakannya, menempatkannya ya pada tempatnya, ya termasuk juga tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung ya perasaannya. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya kita selalu menjaga ya lisan kita, ya tidak boleh merendahkan orang lain, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ya
Salah satu di antaranya adalah tidak boleh merendahkan orang lain dan membuat orang lain itu berputus asa. Bagaimanapun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, tidak boleh kita merendahkan dia, dan tidak boleh kita membuat dia berputus asa. Tidak boleh kita membuat dia berputus asa, dan tidak boleh kita merasa lebih dari dia walaupun dia melakukan dosa dan maksiat. Ya, karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada dua orang. Ya, satunya ini pelaku maksiat, satunya merasa diri bagus. Maka yang bagus ini merasa dirinya bagus, dia melecehkan saudaranya. Ya, dan dia memvonis, kamu ini tidak ada lagi harapan, kamu pasti akan masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala justru mengampuni orang yang banyak dosanya ini, dan justru menyiksa orang yang merasa dirinya lebih baik. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah itu sudah ada tuntunan-tuntunannya, ada panduan-panduannya. Ya, yang jelas kita tidak boleh mengganggu, menyakiti perasaan ya orang lain. Ya. Nah, adapun tadi disebutkan ya itu mungkin wallahu taala alam, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak bahwa sebaiknya kita tidak ya menyebutkan, tapi walaupun mungkin sudah viral ya, tapi wallahu taala alam. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita ya semuanya. Wallahu taala alam. Yang jelas apalagi di masa sekarang ini ya di mana teknologi sangat mudah, ya sedikit saja ucapan atau kalimat yang keluar dari lisan kita yang menyakiti atau menyakiti perasaan orang lain itu bisa menjadi viral dan bisa kembali kepada diri kita, ya kembali kepada diri kita. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya kita ya jaga ya dengan baik, ya lisan maupun tangan kita. Nah, wallahu taala a'lam. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari ibu-ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Ustaz kami dikatakan bahwa kita menahan gangguan atau tidak mengganggu. Dari satu sisi, seandainya kita diganggu, nah apakah kita bisa menyerang atau istilahnya membela diri atau mengklarifikasi? Karena biasanya akibat kita mengklarifikasi sesuatu itu malah menjadi runyam, tapi konflik semakin bertambah. Dan nanti dengan memperjelas itu masalah, biasanya jadinya terjadi permusuhan yang lebih hebat. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ya ketika ada orang yang menzalimi kita, maka boleh membalas kezaliman itu, tapi yang semisal. Nah, cuma ini biasanya berat ini. Biasanya kalau kita dizalimi ya sulit membalas dengan yang semisal. Biasanya mau lebih. Ya, mau lebih. Maka ya petunjuk agama kita mengatakan boleh ya membalas dengan yang semisal. Tapi lebih baik kalau kita bersabar. Ya, itu jauh lebih baik ya kalau kita ya bersabar ya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan etika bertetangga. Kata beliau, tetangga yang baik itu bukan hanya sekadar menahan gangguan terhadap tetangganya, tapi tetangga yang baik itu adalah ketika dia diganggu oleh tetangganya dia bersabar. Ya. Maka demikian juga ya dalam hal yang umum, kita di jalan misalnya tidak mengganggu orang, tapi ketika misalnya ada yang ya mungkin menyakiti kita atau menyenggol kita dari kendaraan kita atau kendaraannya dan seterusnya, ya maka kita bersabar. Ya, kita bersabar. Itulah yang lebih baik. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memaafkan itu jauh lebih baik dan akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ini berat. Ya, memang ini berat. Makanya karena beratnya sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling bagusnya adalah kalau kita
bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gangguan yang bertubi-tubi dari kaumnya, tapi beliau tidak pernah membalasnya. Ya, beliau tidak pernah membalasnya. Beliau hanya bersabar. Beliau mendoakan kaumnya, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Ya, seandainya mereka tahu, tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, dan ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sikap Nabi inilah yang menarik banyak manusia sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Ya, sehingga ketika kita memperlihatkan akhlak yang baik, kesabaran terhadap saudara kita, terhadap kolega kita, terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, demikian juga terhadap masyarakat kita, maka itu yang akan menjadikan mereka tertarik sehingga mereka insya Allah tidak akan mengganggu kita dengan gangguan yang semisal. Kenapa? Karena melihat kesabaran dan akhlak kita. Jadi sekali lagi boleh membalas yang setimpal, ya, tapi tidak boleh lebih. Dan kalau bersabar itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Saya persilakan lagi kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Kita akan Oke, baik. Karena sudah ada yang bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.20, jadi kita harus kembali beraktivitas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada apa Ibu? Oh, silakan. Kiat-kiat mengatasi emosi atau istilahnya bagaimana memanage perasaan itu yang penting sebenarnya. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang itu marah, ketika seorang itu emosi, ya, maka yang pertama yang dia lakukan, ya, dia berwudu. Ya, yang pertama, kalau memang dia mampu berwudu, dia pergi berwudu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau masih ada, karena Nabi SAW menyebutkan al-ghadabu minasyaitan. Ya, marah atau emosi itu dari syaitan. Sementara syaitan itu tercipta dari api, maka padatkan dengan air, yaitu dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu. Yang kedua, kalau masih masih ada hal yang seperti itu, ya, sebagian ulama mengatakan boleh dia melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian kiat yang lain, kalau seorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Nah, cuma jarang-jarang berat-berat juga ini. Biasanya dibalik, kalau orang duduk, ya, kemudian marah dia berdiri. Nah, Nabi SAW memberi petunjuk bahwa kalau seorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ya, hendaknya dia duduk. Dan demikian dia seterusnya, kalau dia duduk masih marah, hendaknya dia baring-baring. Ya, dia baring. Kemudian yang paling bagusnya juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwasanya siapa yang bisa mengontrol emosinya, bisa menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan, dia tekan amarahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan dia akan diberi pilihan berbagai nikmat yang ada di dalam surga tersebut. Karena itu dalam hadis dikatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu emosi, jangan kamu marah, maka bagimu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang selalu kita hadirkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, maka insya Allah kita akan mampu mengontrol emosi kita. Ya, jadi tadi kalau marah dalam keadaan duduk, silahkan baring. Kalau marah dalam keadaan berdiri, maka silahkan duduk. Ya, kemudian kalau masih marah, maka hendaknya berwudu. Ya, hendaknya berwudu. Ini kiat-kiat secara zahir. Ya, demikian juga tentunya kalau seorang itu mengetahui dampak negatif dari kemarahan, dari emosi, itu akan lebih bisa mengontrol dirinya. Ketika dia tahu dampaknya
apa akibat kalau dia ya marah, maka insya Allah dia akan mampu mengontrol ya emosinya. Wallahu taala a'lam. Ya, sebelum saya tutup, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini kajian tematik tentang 5 konsep hidup bahagia menurut Imam Asy-Syafi'i yang dibawakan oleh Ustaz Abu Matillah Ansori Hafizahullah Ta'ala. Setelah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia hadir di kegiatan ini, dan tak lupa pula banyak terima kasih kepada Ustaz atas kesempatan yang diberikan untuk datang ke tempat kami ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.